effort. Tadi ketemu lagi dengan saya Hanif. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian pada percobaan akibat pembebanan ammeter. Nah, yang pertama adalah PSU. Pada PSU kita seri dengan RS. Masuk seri RS, keluar ke R2 dan R1. Nah, R2 dan R1 kita akan paralel. Nah, masuk sini. Nah, ini adalah paralelnya. Yang satu ke RS dan yang satu ke R1. Yang satu ke R2 dan yang satu ke R1. Lalu pada R2 kita tambahkan multimeter untuk mengukur pembebanan akibat ammeter tadi ya. Nah, pada itu kita masukkan ke sini lagi. Lalu yang R1 kita juga masukkan ke dalam sini. R1 ini tadi ya. Lalu keluarannya yang ini kan udah masuk semua, kita masukkan ke negatifnya power supply. Nah, ini kan judulnya akibat pembebanan pada ammeter. Nah, kita akan mencari tahu pembebanan atau ohmmeter atau resistansi dari sebuah ammeter skala 2,5 mA. Caranya adalah kita cari ini lalu putar ke 2,5 mA DC ampere. Lalu kita butuh multimeter digital yang kedua. Nah, ini untuk mengukur pembebanannya tadi dengan cara mengskalanya ke 0 ke ohm, lalu kita tempelkan probe merah ke merah dan probe putih ke putih. Nah, ke putih hitam. Umum. Nah, yang penting adalah ini akan menjadi 100 ohm. Nah, itu berarti adalah pembebanan pada multimeter ampere ini, atau ampemeter ini adalah 100 ohm pembebanannya. Itu nanti akan terjadi di rumusnya. Nah, patah nih. Ayo. Assalamualaikum, saya Alvin. Pada kali ini saya akan melakukan pengukuran terhadap RS melalui praktikum. Baik, simak cara-cara pengukurannya. Yuk. Baik, setelah semua peralatan alat dan bahan dirangkai, maka kita yang pertama sesuai tabel kita setting R2-nya, yakni pada dekade yang bawah sebesar 10 ohm. Baik, setelah ini didapat 10 ohm, kita nyalakan dulu ammeternya dengan batasan 2,5 miliampere. Nah, karena ini terlalu over, maka kita perlu men-setting pada RS-nya. Kita setting. Nah, ini masih kurang ya. Pada satu kan masih kurang, maka yang bawahnya perlu ditambah. Nah, kita didapat pas 100 dari 250, maka yang dimaksud adalah 1 mA dari 2,5 mA, dan didapat untuk RS-nya sebesar 1370 ohm. Baik, selanjutnya pada R2 sebesar 22 ohm, kita setting R2-nya dengan dekade di bawah 1, 2. Oke, dapat 22.
dan di sini terbaca pada ammeternya tidak sampai 100. Maka kita perlu merubah RS pada dekade yang atas supaya jarum pada ammeter pas pada 100. Baik, kita turunkan. Baik, setelah diturunkan menjadi yang awalnya 1370 menjadi 1270. Jarum pada ammeter menunjukkan pas pada 100 atau 1 mA. Baik, selanjutnya pada besaran 100 ohm kita setting terlebih dahulu. Nah, maka jarum menunjukkan tidak jauh dari 100, maka kita perlu men-setting dekade resistor yang atas atau RS-nya supaya jarum pada ammeter menunjukkan tepat pada 100 atau 1 mA. Baik, kita turunkan dan ini over, kita besarkan pada kali 100. Nah, ini masih belum sampai 100, maka kita kecilkan lagi. Nah, jarum menunjukkan tepat pada 100 atau 1 mA dan didapat besarnya RS sebesar 930 ohm. Baik pada R2 sebesar 470 ohm dan 1000 ohm dengan menggunakan cara yang sama. Baik, selanjutnya untuk perhitungan arus secara teori sebelum dipasang dan sesudah dipasang menggunakan rumus berikut. Untuk rumus arus sebelum dipasang menggunakan rumus berikut. Yang pertama, mencari hambatan total, yakni RT sama dengan RS plus dalam kurung R1 paralel dengan R2. Maksudnya adalah pada hambatan RS diserikan dengan hasil rangkaian paralel dari R1 dan R2. Setelah ditemukan RT, maka untuk mencari arus totalnya, yakni E yang diketahui maksudnya ditentukan dalam arus sebesar 3 volt dibagi dengan hambatan totalnya. Dan untuk mencari I2-nya, maka dengan menggunakan rumus berikut, yakni R1 per R1 plus R2 dikali I total. Sementara itu untuk rumus arus setelah dipasang menggunakan rumus berikut. Untuk hambatan total, yakni RS diserikan dengan hasil paralel dari R1 dengan hasil seri dari R2 dan RM. RM didapat dari ammeternya, yakni 100 ohm. Untuk I totalnya dan I2-nya sama seperti arus sebelum dipasang. Dan pada contohnya dengan R2 sebesar 10 ohm. Untuk arus sebelum dipasang R totalnya yakni 1370 ohm ditambah 9,09 ohm. Untuk paralelnya menggunakan rumus yang seperti biasa, yakni R1 dikali R2 per R1 ditambah R2 atau 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 dengan R2. Maka didapatkan untuk R2 sebesar 10 ohm yakni 9,09 ohm dan R totalnya yakni 1379,09 ohm. Untuk I totalnya yakni 3 volt dibagi R totalnya yakni 1379,09 ohm dan didapatkan hasil 0,00217 ampere maksudnya, dan dikecilkan menjadi miliampere yakni 2,17 mA. Untuk mencari I2-nya yakni R1 sebesar 100 ohm dibagi R1 ditambah R2 yakni 110 ohm dikali dengan I total yakni 0,0217 versus 11 ampere dan ditemukan sebesar 0,00197 ampere atau 1,97 mA. Dan untuk besaran arus setelah dipasang, R totalnya ditemukan RS sebesar 1370 ohm ditambah dengan hasil paralel dari R1 dengan hasil seri dari R2 plus RM seperti, dan didapat nilai sebesar 52,38 ohm dan didapat R totalnya sebesar 1422,38 ohm. Untuk I totalnya sama seperti arus sebelum dipasang, yakni 3 volt dibagi R totalnya 1422,38 ohm
yakni menghasilkan 0,0021 ampere atau 2,1 miliampere. Untuk I2-nya yakni 100 dibagi R1 ditambah R2 ditambah Rm. Pembedanya yakni ini untuk sebelum dipasang R1 plus R2 dan untuk setelah dipasang R1 plus R2 plus Rm, yakni 100 per 100 ditambah 100 ditambah 10 menghasilkan 210 ohm dikali dengan I totalnya yakni 0,0021 ampere dan menghasilkan sebesar 1 miliampere. Baik, untuk pada R2 yang berbeda menggunakan rumus yang sama. Sekian.